Ya, oke, Bapak dan Ibu, ini materinya kita lanjutkan. Ya. Jadi untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang grafik dan fungsi. Nah, ini memang kelanjutan dari materi yang kemarin, Bapak dan Ibu. Nah, di materi yang sekarang ini kita akan belajar bagaimana membuat grafik dari sebuah persamaan. Kemudian juga kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah fungsi atau persamaan apabila ada beberapa titik potong dalam grafik. Nah, jadi kita akan belajar dua sekarang, bagaimana cara bikin grafik dan bagaimana membuat persamaan dari grafik yang sudah disediakan. Nah, kenapa kita perlu belajar grafik dalam agribisnis ini? Karena grafik ini sangat penting. Ya. Jadi nanti kita bisa melihat kecenderungan, bisa melihat tren istilahnya, ya. Bisa melihat tren, apakah trennya itu nanti kecenderungannya itu kalau misalkan grafiknya keuntungan, itu malah keuntungan atau kerugian. Atau kita melihat peningkatan nanti apakah penelitian atau data yang kita kumpulkan ini mengalami peningkatan atau penurunan. Dari grafik saja kita sudah bisa menganalisa sebetulnya. Jadi walaupun kita tidak melihat tabel data, dari kecenderungan grafik kita bisa menentukan apakah terjadi peningkatan atau terjadi keuntungan atau kerugian. Biasanya yang dipakai dalam penelitian itu biasanya kalau tidak grafik linear, pakainya itu grafik nanti di sini kita akan mengenal masing-masing jenis sama jenis-jenis grafik. Nah, ini adalah beberapa contoh terapan, ya, beberapa contoh terapan yang berkaitan dengan agribisnis atau nanti dikenal dengan matematika ekonomi. Ya. Sini. Nah, jadi sebelumnya kita juga belajar tentang pertidaksamaan. Itu juga ini ada beberapa soal cerita yang berkenaan dengan grafik dan fungsi dan pertidaksamaan. Oke, kita lanjut. Ini juga sama. Ya. Ini juga sama. Nanti PPT-nya saya sharekan, jadi bisa dilihat pada Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke grafik, kita akan pelajari apa itu fungsi. Ya. Dari fungsi ini ada yang lebih terperinci lagi, yaitu tentang himpunan. Nah, contoh ini ada A dan B adalah himpunan, di mana fungsi F memasangkan tepat satu nilai di B kepada setiap elemen A. Ya, kepada setiap elemen A. Notasi FA sama dengan B, di mana B adalah unik atau satu seri dipersangkan kepada A. Nah, ini yang ditampilkan ini adalah contoh cara menampilkan atau menyajikan hubungan fungsi ya, dengan diagram Venn. Nah, sebetulnya ada beberapa cara untuk menyajikan fungsi ini, ya. Nah, di mana fungsi yang kita kenal ini memang dihubungkan dengan yang namanya relasi. Ya. Jadi relasi antara dua fungsi itu bisa dihubungkan dengan relasi. Ya. Nah, ini adalah penyajian dengan diagram Venn. Nanti ada dengan diagram Kartesius, kemudian aja dengan memasangkan anggota dari kedua fungsi tersebut. Nah, kita lanjutkan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, mungkin di SMP mungkin dia pernah belajar. Nah, fungsi ini ada domain, ada kodomain. Jadi ada daerah asal, juga ada daerah hasil. Ya, ada daerah hasil gitu. Nah, daerah hasil ini dikenal juga dengan range
ya, dengan range. Oke. Di bawah. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini cara menyatakan sebuah relasi. Ya. Jadi tadi kita terangkan apa itu relasi. Dengan diagram panah, kemudian dengan himpunan pasangan berurutan, dan juga dengan diagram Cartesius. Dengan diagram Cartesius. Nah, ini contohnya nih. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Dan B ini adalah beca, motor, kemudian sepeda, dan bemo. Nah, relasi keduanya dihubungkan dengan banyaknya roda dari. Tunjukkan relasi tersebut dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Cartesius. Ya. Nah, ini contoh dengan diagram pen, ya. Seperti yang tadi sudah ditampilkan. Nah, ini tadi bilangannya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kemudian juga ada kendaraannya. Ada beca, ada mobil, ada motor, kemudian ada sepeda. Dan ada juga bemo. Nah, seperti kita ketahui. Sebentar apa tadi, Bu? Nah, ini kan relasinya itu yang menghubungkan rodanya itu adalah banyaknya roda kan. Maka otomatis gitu. Nah, di mana dua ini itu adalah motor, kemudian ketika rodanya dua ini sepeda gitu kan. Kemudian 3 ini beca, dan kalau 3 juga bisa bemo, dan 4 itu mobil, ya. Seperti ini. Nah, ini dengan menyajikan dengan diagram. Kemudian selanjutnya itu bisa dengan pasangan berurutan. Nah, jadi dari diagram pen ini kalau kita udah menggambarkan itu enak, tinggal dipasangkan saja 2 sepeda, 2 motor, 3 beca, 3 bemo, 4 mobil, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa membubuhkan keduanya. Karena kita sudah memasangkan secara berurutan dari kodomain dan domainnya, ya, daerah asal dan daerah hasilnya. Maka kita tinggal menghubungkan saja ini. 2 itu kan sepeda, gitu kan. Kemudian 2 ini motor, ya. Kemudian 3 ini beca, 3 bemo, dan 4 mobil. Ya. Gitu ya. Nah, ini 2 tadi kan apa? Sepeda gitu sama motor. Gini. Gini. Kemudian 3 itu bemo, kan? Sama beca. Nah, gini. Kemudian ada mobil terakhir. Seperti ini. Ya seperti itu ya, Pak Ibu. Masih mudah kalau menurut saya. Jadi bisa diagram pen, kemudian pasangan berurutan, dan juga dengan diagram Cartesius. Nah, itu tentang fungsi dan bagaimana cara menyajikan fungsi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke definisi fungsi. Ya. Nah, jadi fungsi ini banyak sebetulnya jenisnya. Ada fungsi linier, kemudian juga nanti ada fungsi kuadratik, ya, dan fungsi-fungsi yang lainnya nanti kita kenalkan. Cuman memang di pertemuan kita ini kita hanya dibatasi pada fungsi linier sama fungsi kuadratik. Artinya kalau fungsi kuadratik berarti pangkat tertingginya itu adalah 2, gitu ya. Oke. Nah, suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional, disebut dengan fungsi. Ya, berarti kan ada ketergantungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sehingga bisa dinyatakan dengan sebuah fungsi.
variabel yang mana? Nah, contoh ini adalah persamaan linear nih. Y sama dengan A ditambah BX. Atau di SMA sering dituliskan gini, Fx sama dengan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, dimana itu untuk menyatakan bahwa ada sebuah fungsi yang menyatakan antara dua variabel, variabel Y dengan variabel X. Gitu. Nah, dimana lebih diterperinci lagi, dimana Y ini adalah variabel terikat. Ya. Sedangkan X ini adalah variabel bebas. Nah, biasanya kalau dalam penelitian, variabel bebas inilah yang suka dijadikan sebagai perlakuan yang bisa kita ubah-ubah. Sedangkan variabel terikat ini adalah variabel yang dikenai pengaruh oleh variabel variabel bebas atau dikenai pengaruh oleh perlakuan. Nah, sehingga nanti hubungan keduanya kita lihat. Nah, biasanya kalau peningkatan apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Kalau di agri mungkin apakah terjadi peningkatan keuntungan atau tidak, atau apakah sebaliknya. Nah, kalau A ini adalah konstanta. Konstanta ini adalah angka ya yang tidak terikat dengan variabel. Ya. Sedangkan kalau angka yang terikat dengan variabel namanya koefisien. Nah, tergantung variabelnya itu variabel apa. Kalau misalkan variabelnya variabel X berarti koefisien X. Kalau misalkan variabelnya Y berarti koefisien Y. Nah, ini ada jenis-jenis fungsinya. Ada fungsi aljabar, kemudian ada fungsi non aljabar. Di fungsi non aljabar ada transenden, di sini ada fungsi eksponensial, logaritmik, trigonometrik, sama hiperbolik. Nah, ada juga fungsi aljabar, ada fungsi irasional, ada fungsi rasional. Nah, di mana di fungsi rasional ini ada fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadratik, fungsi kubik. Kalau fungsi kubik ini adalah fungsi yang pangkatnya 3. Nah, kan kubik ini berkenaan dengan volume biasanya. Kan kalau volume ini pangkat 3. Ya. Sedangkan ada bikuadrat. Berarti kalau bikuadrat ini si pangkatnya itu lebih dari 3. Berarti ya. Oke. Ini sebentar. Menghilang ininya. Nah, sebentar Bapak Ibu, ini sesinya tiba-tiba menghilang. Kita buka lagi sebentar. Oke. Udah keluar. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah penjelasan dari sedikit penjelasan atau resume mungkin ya. Penjelasan dari jenis-jenis fungsi yang sudah tadi disinggung. Ada fungsi polinom, linear, kuadrat, derajat, fungsi pangkat. Dan juga tadi ada fungsi kubik ya. Nah, ini adalah contoh persamaannya. Nah, cuman yang kita pelajari sekarang itu terbatas pada ini. Hanya pada fungsi linear sama fungsi kuadratik ya. Bapak dan Ibu. Nah, di dalam fungsi juga ada istilahnya fungsi eksplisit sama fungsi implisit. Sebetulnya yang membedakan keduanya ini hanya kalau fungsi eksplisit, nah, antara dua variabel ini dipisahkan dalam dua ruas. Y sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau X ini sebelah kanan. Gitu. Nah, sedangkan implisit, antara X dan Y ini dalam satu ruas. Nah, sehingga kalau variabel keduanya dipasangkan dalam satu ruas, sehingga nanti akan disama dengan 0 kan. Seperti ini. Jadi A0, AX1 dikurangi Y sama dengan 0.
Ini contoh-contohnya ini untuk fungsi umum, ini ya, kuadratik sama kubik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh-contoh ini grafiknya ya. Ini grafik fungsi linear. Di mana persamaan umumnya sudah dijelaskan tadi ya, sama dengan A0 ditambah A1X. Nah, di sini biasanya mencari kehubungannya itu kita cari kemiringannya. Ya. Nah, sehingga dari kemiringan ini kita bisa menentukan persamaan. Dari kemiringan juga bisa kita menentukan seberapa jauh peningkatan yang terjadi. Nah, kalau gini, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang tahu Bapak dan Ibu ya. Kalau grafik linear seperti ini, nah, kemungkinan ini ada terjadi peningkatan atau penurunan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya grafiknya seperti ini. Ada yang bisa jawab? Kalau misalnya grafik linear seperti ini, apakah trennya itu positif atau negatif? Atau istilahnya apakah terjadi peningkatan atau penurunan? Dari kedua grafik ini. Silakan, barangkali ada yang sudah tahu. Tidak ada ya. Nah, Bapak dan Ibu, nah jadi dari grafik ini kita sudah bisa langsung menyimpulkan bahwa memang data-data yang kita dapatkan atau data-data yang ditampilkan ini terjadi peningkatan atau trennya positif. Kenapa? Seperti yang kita tahu, di dalam diagram kartesian ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya. Semakin ke kanan untuk sumbu X ya, di arah horizontal, maka dia akan semakin besar. Makanya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kan. Semakin kanan semakin besar. Dan semakin atas juga semakin besar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semakin ke atas semakin besar. Ya. Nah, kalau misalkan seperti ini grafiknya, maka kalau kita hubungkan gini kan titik-titiknya gini, kira-kira gini kan ya. Gini kan ya, gitu kan? Nah, coba lihat Bapak dan Ibu dari titik-titik yang saya bayangkan atau bisa saya gambarkan sedikit ya. Nah, ini kan gitu. Aduh, sorry. Nah, gitu ya. Nah, kalau dibuka seperti ini kan. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, oke. Soalnya di sebelah saya suami juga lagi ngajar jadi takutnya kedengar yang seperti ini ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Sekarang sudah dihubungkan garis-garis seperti ini. Coba lihat. X semakin besar atau semakin kecil? Nah, fluida itu adalah untuk sumbu X semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Semakin besar ya Pak ya. Kalau sumbu Y semakin besar semakin kecil? Semakin besar. Semakin besar. Nah, maka dari grafik linear seperti ini kita bisa langsung simpulkan bahwa terjadi tren positif. Maknanya terjadi peningkatan antara dua variabel. Gitu. Ketika X meningkat, maka Y akan ikut meningkat. Gitu. Seperti halnya, contoh kalau misalnya kita meneliti sebuah motivasi terhadap efektivitas kinerja misalkan. Nah, ternyata semakin besar koefisien motivasinya, gitu ya, semakin besar skor motivasinya, gitu ya, maka akan semakin besar juga efektivitas kinerjanya. Nah, gitu. Nah, itu menyatakan adanya hubungan yang positif. Ya, nah, jadi dari sini kita sudah menyimpulkan, oh ya berarti ini terjadi peningkatan. Nah, besar peningkatannya itu tergantung dari kemiringannya. Semakin miring maka peningkatannya akan semakin besar. Gitu. Semakin curam kemiringannya maka akan semakin besar. Semakin sedikit kemiringannya maka peningkatannya semakin sedikit. Artinya pengaruh yang diberikan oleh variabel X ya, atau variabel bebas atau perlakuan yang berikan itu sedikit pengaruhnya terhadap variabel bebas. Ya. Gitu. Kalau tadi variabel bebasnya apa? Kalau tadi contoh variabel bebasnya motivasi ya. Terus variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya itu adalah efektivitas kinerja. Nah, itu bisa menjadi contoh sebuah penelitian yang sederhana sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh grafik dari grafik ini. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau kebalikannya ke sini Bapak dan Ibu. Nah ini terjadi penurunan. Artinya apa? Kan kalau digambarkan gini kan, mudah-mudahan bisa dibayangkan walaupun coret-coret.
Atau saya hapus dulu mungkin ya. Kalau satu diam ya. Ini gitu ya. diam. Gitu. Jadi kalau tidak statis kalian tidak Kita akan ganti. menemukan Ini. penambahan kecepatan. Kalau digambarkan gini kan. Ya, Gini kan. kecepatan berarti dia tidak Coba perhatikan Bapak dan Ibu. Coba lihat. Coba di sini. Kalau X semakin ke sini semakin besar atau semakin kecil? tidak ada. Untuk yang X. Semakin kecil. X semakin besar semakin kecil. X. Semakin kecil. Semakin besar ya. Ini ke 1, 2, 3, 4. Berarti semakin ke sini dia semakin besar. Ya kan untuk yang X. Tapi coba yang diperhatikan Bapak dan Ibu. Ini kan gini kan? Ya. Coba semakin ke sini dia semakin kecil semakin besar yang Y. Semakin kecil, Pak. Semakin kecil. Berarti ada hubungan yang terbalik antara variabel X dengan variabel Y. Artinya ada tren negatif di sini. Di sini bisa langsung kita simpulkan bahwa oh iya, ternyata walaupun datanya tidak ditampilkan dari grafik ini sudah kita lihat bahwa ini terjadi penurunan. Ya, berarti atau tren negatif atau keterbalikan antara dua variabel. Ya, artinya di sini semakin besar perlakuan atau tadi semakin besar motivasi tidak berpengaruh atau malah menjadi lebih jelek gitu ya. Semakin besar perlakuan motivasinya, si efektivitas kinerjanya itu malah semakin menurun. Berarti antara motivasi dengan efektivitas kinerja ini terdapat hubungan yang keterbalikan. Artinya semakin besar motivasi justru efektivitas kinerjanya semakin kecil. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Dan satu lagi ada kalau seperti ini. Ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini kalau kita gambarkan gini kan. Gini kan? Ya. Coba kalau ini X-nya semakin besar semakin kecil semakin ke sini. Semakin besar. Semakin besar. Kalau Y-nya? Stabil. Y-nya? Stabil. Y-nya stabil atau konstan Bapak dan Ibu ya. Kalau dia di sini 3 tetap aja 3 terus. Walaupun X-nya meningkat. Berarti di sini kalau kita meneliti tentang tadi penelitian sederhananya tentang motivasi dan efektivitas kinerja, berarti semakin bertambahnya motivasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas kinerja karena walaupun sebesar apapun peningkatan motivasi yang dimiliki oleh seorang pekerja, ternyata efektivitas kerja tetap aja di situ skornya 3, gitu kan? Nah, berarti di sini tidak berpengaruh. Kita langsung disimpulkan. Berarti tidak berpengaruh antara motivasi kinerja dengan efektivitas kerja. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi lewat grafik, walaupun kita tidak melihat data yang ditabelkan, kita bisa langsung menentukan kesimpulan sebetulnya atau tren yang terjadi di sini. Oke, kita lanjutkan. Kenapa saya tekankan di sini lebih banyak? Karena memang kebanyakan penelitian yang terjadi itu hasilnya fungsinya linier. Jadi saya harap ketika setelah kuliah matematika ini Bapak Ibu bisa langsung tahu, oh iya benar. Lihat dari grafiknya ini meningkat nih. Lihat dari grafiknya, oh ini menurun. Lihat dari grafiknya, oh ini konstan, berarti tidak berhubungan antara motivasi dengan efektivitas kinerja. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh bentuk grafik dari kuadratik. Bentuk grafik kuadratik dikenal dengan hiperbola. Nah, kita kan dulu di SMP pernah belajar, SMA juga sama. Ada grafik hiperbolik. Nah, itu untuk menyatakan grafik dari fungsi kuadrat. Gitu. Nah, menyatakan adanya bentuk parabola grafiknya. Jadi dia kadang terbuka ke atas, kadang terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke atas sama ke bawah ini untuk menyatakan si A2-nya. Nah, itu mana ini? A2 itu adalah koefisien variabel X kuadrat. Artinya angka yang terikat dengan angka atau nilai yang berikatan dengan variabel X kuadrat. Ini. Nah, kalau misalkan dia terbuka ke bawah, Bapak dan Ibu, dia terbuka ke bawah. Jadi bukan kita lihat bentuknya, tapi lihat terbuka grafiknya. Kalau dia terbuka ke bawah, maka si A2-nya itu dia negatif atau kurang dari 0.
Tapi kalau terbuka ke atas dia nilai A2-nya positif, ya. Gaya yang resultan gayanya Oke, itu kita sama dengan lanjutkan. nol. Tapi di horizontal. Kenapa di horizontal aja? Misalnya partikel air gitu ya. Partikel air. Kemudian ada gaya yang ke sana. Pasti ada juga gaya yang ke situ. Nah, ini tuh saling menghilangkan di arah horizontal. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh grafik kubik. Dia punya masa nggak? Jadi kubik itu seperti gelombang pada Ibu ya. Kenapa? Karena di sana ada lebih dari satu fungsi kuadrat. Jadi seperti ini fungsi contoh grafik ini fungsi kubik. Kalau ini bujur sangkal hiperbolik, kita percepat karena ini hanya pengenalan saja. Nah, kalau ini eksponen, apa bedanya? Kadang ada yang bertanya, apa bedanya antara fungsi kuadrat, fungsi linear sama fungsi eksponensial? Kalau fungsi linear, dia itu terdapat keteraturan peningkatan. Jadi kalau kita tambah variabel bebasnya satu kita tambah, maka apa yang terjadi dengan variabel ini? Nah, jadi ada penambahan yang teratur atau secara bertahap ya. Kalau dalam fungsi linear, tapi kalau dalam fungsi eksponensial ini terdapat perubahan data yang cukup signifikan, gitu, atau datanya curam, gitu ya. Gitu. Nah, bisa dilihat eksponen ini untuk menyatakan adanya peningkatan yang signifikan, gitu, atau penurunan signifikan seperti itu. Itu sebetulnya membedakan antara fungsi eksponensial sama fungsi logaritma ya. Kanan satu nasinya harus. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenal jenis-jenis dari fungsi ya dan grafiknya. Sekarang kita lanjutkan lebih spesifik lagi tentang fungsi linear. Ya. Fungsi linear. Fungsi linear itu sebetulnya fungsi di mana variabel x itu perkata tinggi itu 1. Sehingga tadi persamaan umumnya itu dia sama dengan a ditambah bx. Ya. Jadi kita masih gaya persatuan luas. Nah, ini fungsi linear yang sudah tadi kita singgung di awal. Nah, ini ax plus b. Di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0 syaratnya. Karena itu menjadi karakter mutlak dari pas fungsi linear. Nah, sedangkan b-nya itu adalah konstanta. Seperti sudah kita tahu, konstanta itu adalah konstanta yang tidak berikatan dengan variabel. Nah, ketika kita membuat grafik fungsi linear, maka ada yang dimaksud dengan gradien. Ya, dalam persamaan y sama dengan fx plus c. Apa itu gradien? Gradien ini adalah konstanta yang terikat dengan x, variabel x. Ya. Jadi kalau ada bentuk umum y sama dengan mx plus c, maka yang berikatan dengan x ini adalah disebut gradien. Sedangkan c-nya itu adalah konstanta. Ya. Ini ada A, B, dan C. Nah, ini grafik fungsi linear ya, ada dua. Cara menggambarkan fungsi linear itu ada 2 tahap. Yang pertama dengan tabel. Yang kedua dengan menentukan titik-titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Nah, suatu fungsi ini ya ditentukan oleh Y dengan 8X dari 4. Dengan daerah asal, nah ini daerah X sudah ditentukan. X-nya itu, ada yang bisa baca ini Bapak dan Ibu? Ada yang bisa baca ini? Jadi ini gimana? Jadi kita baca dari tengah dulu. Jadi X adalah untuk menyatakan bahwa kita sedang melihat variabel X, kecenderungan variabel X. X, jadi kita bacanya dari X dulu. X adalah X lebih besar sama dengan 1, X kurang dari sama dengan 2. Di mana X ini adalah bilangan seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, buat tabel titik-titik yang memenuhi persamaan di atas. Nah, yang kedua, gambarlah titik tersebut dalam diagram Kartesius. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini lebih ke langkah-langkah untuk menggambar persamaan ini ya. Persamaan linear Y sama 8X 4 dengan daerah asal X itu ini dibatasi dengan ini. Nah, ini tahapannya. Ya. Ini ada ini panel bukan tekanan awal. Kemudian yang terakhir itu cari titik potong di grafis seperti ini. Nah, kedua adalah 1 atmosfer
Nah, sekarang kita buatkan tabel. Sebenarnya tanpa tabel juga bisa. Kita hitung manual langsung, kita bisa menentukan harga Y. Untuk apa tabel ini dipasang atau digambar? Nah, tabel ini digambar nantinya untuk melihat kalau X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau misalkan X-nya -1 contoh, Y-nya berapa. Nah, cara untuk menentukan kalau suatu bilangan X tertentu, Y-nya berapa, maka bilangan X tersebut tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya. Contoh, ya kita langsung lihat. Contoh X-nya -1. Nah, contoh X-nya -1. Y-nya berapa? Nah, maka nilai X ini kita masukkan ke persamaan. X-nya kita ganti dengan -1. Ya. Maka 8 dikali -1, -8. -8 dikurang 4 jadi -12. Itu ya. Itu ya. -8. Oh, ini persamaannya beda ya, sorry. Oh, bukan 8x min 4, harusnya 4x min 2. Kenapa beda ya? Nanti saya perbaiki lah ya. Jadi harusnya pertanyaannya persamaannya itu 4x min 2. Nah, berarti kalau 4x min 2 kita masukin -1 masukin jadi -4 dikurangi 2 jadi -6. Kalau 0, nah 0 kita masukin 0 dikali 4, 0 dikurangi 2 -2. Kalau 1 kalau kita masukin 4 kali 1 4, 4 kali 2 2 kan ya. Kalau 2 kalau 2 kalau 2 nah gitu ya. Jadi kenapa dipasangkan tabel seperti ini supaya nanti ini menjadi sebuah titik atau pasangan X dengan Y. Jadi kan satu titiknya itu -1,6, titik yang kedua itu 0,2, titik yang ketiga itu 1,2, titik selanjutnya 2,6. Sehingga jadilah sebuah titik-titik. Nah, sehingga enak kalau dibuatkan grafik, gitu ya. Sedangkan kalau perhitungan ini mah kan payah kalkulator juga bisa cepat ya. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini titik-titik yang kita hasilkan kita gambarkan ke dalam sebuah ini. Nah, diagram kartesius. Nah, tadi pasangannya -1 itu kan 1 sama 2. Itu kan tadi itu kan 2,6 yang 1,2 terus ini 0,2 sama -1,5. So kita tarik garis. Nah, seperti ini jadi bentuk grafik dari fungsi linier Y sama dengan 4x min 2 ya. 4x min 2 tadi kan. Jadi seperti ini gambar grafiknya. Nah, terus sebetulnya untuk mencari titik potong tadi kan cari titik potong di sumber dan sama di sembunyi. Sebetulnya dari grafik juga kalau kita gambarnya rapi, skala antar titiknya itu sama, kemudian menghubungkan titiknya itu kita benar. Kalau kita menarik garis juga sangat lurus dengan penggaris, maka titik potongnya itu ketika kita melihat grafik itu sudah kita bisa tentukan. Contoh, titik potong di sumbu X berarti titik potong di sumbu X maknanya grafik yang berpotongan dengan sumbu X. Berpotongan apa? Saling silang, Pak, saling tumpang tindih itu potongan. Yang mana? Ini kan grafik nih. Berpotongan dengan sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya. Ini grafiknya. Berarti ini kan. Ini berapa? Ini kan setengah. Kira-kira ini kan berarti setengah koma 0 kan ya? Ini kan. Kemudian selanjutnya berapa titik potong di sumbu Y? Nah, lihat itu grafik. Ini kan -2. Ya. -2 ini 0. Berarti titik potong di sumbu Y ini adalah berapa? 0, -2. Nah, seperti itu. Atau kalau kita tidak yakin dengan gambar kita, artinya kemungkinan ini skalanya tidak teratur, tidak pas. Terus juga kita dalam membubuhkan titik juga kayaknya kurang lurus, kayaknya kurang rapi. Dan juga kita narik garis lurus dari grafiknya juga kita nggak pakai penggaris. Kemudian juga belok-belok ya. Kalau kita tidak yakin dengan gambar kita, maka untuk mencari titik potong kita bisa hitung secara manual. Caranya
Diingat-ingat Bapak dan Ibu, ketika kita mencari titik potong di sumbu X, maka Y-nya yang kita nolkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mencari titik potong di sumbu Y, maka X-nya yang kita nolkan. Seperti itu ya. Ini angka pertama. Newton lagi bersandar di pohon gitu kan. Kita cari titik potongnya ya. Syaratnya itu Y-nya dinolkan. Berarti pasangannya jadi 4X minus 2 sama dengan 0. Ini kan ya? Karena Y-nya dinolkan. Kita cari nilai X-nya berapa ketika Y dinolkan. Maka setelah seperti ini gimana langkah selanjutnya? Minus 2-nya kita pindah ruaskan kan ya? Jadi gini, 4X awalnya minus 2 itu negatif, pindah ruas ke sini jadi positif. Langkah selanjutnya, X itu adalah 2-nya dibagi oleh 4. 4-nya pindah ruas. Awalnya si 4 ini mengkali X, pindah ruas jadi membagi. Sehingga 2 dibagi 4 disederhanakan jadi 1/4. Seperti itu. Maka titik potong di sumbunya berapa? 0,5, sama kan dengan tadi yang saya jelaskan? Ini kan setengah. Ya. Nah, ini adalah titik potong antara grafik dengan sumbu X. Berarti ini kan? Ya, itu setengah. Ini berapa titiknya berarti? Ini ada setengah koma. Nah, terbukti sekarang kan? Kalau gambar grafiknya itu rapi, skalanya sama. Gitu kan ya? Terus kita buktikan sekarang titik potong di sumbu Y. Kalau kita nyari titik potong di sumbu Y, maka X yang kita buat 0 pada Ibu. Ya. Kalau X dibuat 0, berarti ya dari persamaan ini, ya, si X kita nolkan. Nah, jadi gini, X kita nolkan harganya. Sehingga nanti Y sama dengan 4 dikali 0, 0 dikurangi 2, minus 2. Sehingga Y-nya itu adalah minus 2. Sehingga titik potong di sumbunya itu adalah X yang 0, Y-nya minus 2. Jadi 0, minus 2. Sekarang lihat gambarnya pada di grafik. Ini grafiknya, ini sumbu Y. Nah, ini adalah minus 2. Berarti kan titik ini berapa? Ini itu adalah 0, minus 2. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Jadi, untuk menentukan menggambarkan grafik dan menentukan titik potong seperti itu caranya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalkan yang diketahuinya itu hanya persamaannya aja, Y sama dengan 4X minus 2. Terus bagaimana cara kita untuk menggambar grafiknya? Nah, maka Bapak dan Ibu, karena kan kalau soal ini tadi kan X sudah ditentukan batasannya kan dari minus 1 sampai 2. Nah, kalau sekarang gimana? Tidak ada batasan X-nya. Ya udah kita masukin sembarang aja Bapak dan Ibu. Cuman harus teratur. Kalau kita ambil misalkan dari 0 sampai 5, maka kita masukin. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Ketika X-nya 1, Y-nya berapa? Dan 1 sampai 5. Sehingga tadi sama seperti di soal akan menghasilkan sebuah titik-titik. Nah, kemudian titik-titik itu kita masukkan ke dalam sumbu kartesian. Maka nanti titik-titik itu kita hubungkan dengan sebuah garis, maka jadilah grafik fungsi linear. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita hanya tinggal memasukkan nilai X ke dalam persamaan. Ya. Nilai X-nya boleh sembarang. Ya. Kalau tidak ditentukan di sini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sebelum dilanjutkan, ada yang tanyakan dulu tentang cara menggambarkan grafik dan mencari titik potong dari grafik. Silahkan. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, kalau lanjut, oh iya, kemarin itu saya mengisi kuliah. Ininya saya ganti untuk latihan maksudnya. Cuman lupa gak diganti lagi kayaknya. Nah, maka untuk latihannya Bapak dan Ibu. Nah, ini persamanya saya ganti jadi Y sama dengan 8X minus 4. Ya, 8X minus 4. Nah, batasannya sama. Ya, batasannya ini sama, cuma persamanya diganti. Nah, ini bisa jadi tugas buat Bapak dan Ibu ya. Jadi tugasnya Y sama dengan 8X minus 4. Ini tugasnya. Batasan X-nya sama dari minus 1 sampai 2. Ya. Gambarkan grafiknya dan tentukan titik potong di semua masing-masing. Oke, silakan di screenshot sudah. Nah,
Belum di. Sudah? Assalamualaikum, Sudah Pak. di screenshot? Sudah ya? Pak, Udah, Bu. Udah, Pak. Nah, ya. Ya, kita lanjut. pagi. Ya, gimana? Sebagian ada yang susah masuk, Pak. Oh, mangga. Siap. Ya, Oke, sudah Pak. di-unmute, Pak. Jadi sebenarnya dia lewat akar, ternyata akarnya itu ada yang namanya Ini yang tadi udah ya. pembuluh. Nah, ternyata pembuluh silang dan fluid itu dia bentuknya kapiler. Kapiler itu apa? Dia pipa yang sempit. Nah, karena dia pipa yang sempit, maka si zat cair yang ada di dalam. Nah, terus sekarang bagaimana cara menentukan sebuah persamaan fungsi linear? Ya. Apabila ada gradiennya, ya, ada gradiennya, gitu. Nah, tentunya ketika tidak ada gradien, maka gradiennya harus kita tentukan terlebih dahulu. Ya, harus kita tentukan terlebih dahulu. Nah, terus nanti untuk mencari persamaan garis lurusnya atau untuk menentukan persamaan garis lurusnya dengan rumus ini. M samanya Y2 min Y1 per X2 per X1. Ya, di mana Y1 sama X1 ini adalah X1 dan Y1 ini adalah nilai ini. Nilai titiknya. Ya. Ini kan ada dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, maka nanti tinggal dimasukin saja. Y1-nya berapa, X1-nya berapa, dan Y2-nya berapa. Gitu ya. Ini kalau misalkan menentukan gradien ya dari dua titik potong. Nah, kalau ini adalah untuk menentukan gradien dari persamaan umum ini. Ya sama M plus C, maka gradiennya M. Kalau ada dua seperti ini, maksudnya gimana Pak? Maksudnya untuk yang A ini, untuk yang pertama ini, ya, ini bentuknya itu sesuai dengan persamaan umum, Y sama dengan MX plus C. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka sudah aja gradiennya itu adalah koefisien yang berikatan dengan variabel X atau koefisien X. Sedangkan kalau bentuk seperti ini, fungsinya itu kan tadi ada fungsi implisit, fungsi eksplisit. Kalau fungsinya implisit, artinya Y sama X itu dalam satu ruas, maka dibentuk sama dengan 0 kan? Atau seperti ini, artinya pokoknya X sama Y-nya itu dalam satu ruas. Maka kita untuk mencari gradien, kita pakai rumus. M sama dengan min A per B. Gitu. Min A per B. Nah, kita tentukan berapa A-nya dan berapa B-nya. Apa itu A dan apa itu B? Nah, apa itu A? Dari persamaan umum ini, dari persamaan ini, dari fungsi eksplisit linear, AX plus BY sama dengan min C. Nah, maka A-nya itu adalah koefisien variabel X. Sedangkan B ini adalah koefisien variabel Y. Ya. Sehingga untuk mencari gradien itu min A per B. Kalau bentuknya seperti ini. Atau gimana kalau misalnya kita ingin mencari gradien dengan menggunakan persamaan umum, berarti bentuknya Bapak dan Ibu bisa kita rubah aja menjadi persamaan umum seperti ini. Maka nanti gradiennya kita bisa tentukan. Karena rasa dan alkohol itu dia cenderung lebih panas. Contoh. Jadi terhadap Y sama dengan 3X min 4. Ini sesuai dengan persamaan umum atau tidak Bapak dan Ibu? Pas turun lagi dia nambah bekas. Ya. Banyak kalau air yang kita Sesuai gak dengan persamaan umum Bapak dan Ibu? Ini yang mana suhunya kan jadi dingin. Sesuai atau tidak? Jadi Ya sama dengan 3X min 4. Kalau tidak adhesi ini Sama gak bentuknya dengan persamaan umum? Cairan di dalam pipa yang si termometer. Sama, Pak. Sama ya. Kalau sama kira-kira gradiennya berapa? 3. 3. Nah, jadi kalau sama bentuknya dengan persamaan umum, gradiennya ini bisa langsung kita tentukan. Nah, ini langsung aja kan gradiennya 3. Nah, kalau gini gimana Bapak dan Ibu? Ya, itu bahan dasarnya apa sih? Pakai apa? Pakai rumus kan ya? Karena ini bentuknya sama dengan yang nomor 2. Artinya AX dengan Y-nya itu berada dalam ruas yang sama atau fungsinya implisit. Nah, kalau seperti ini,
Bapak dan Ibu, kita pakai rumus ini kan? Min A per B. A-nya berapa Bapak dan Ibu? 2. A-nya 2, B-nya berapa? Min 5. Min 5. Berarti gradasinya berapa, Bu? Min 2 per min 5. 2 per min 5. Kan rumusnya pakai min. Min 2 per min 5. Min 2 per min 5. Jadi gradiennya 2 per 5 ya. Jadi gradiennya 2 per 5. Karena kan negatif pakai negatif positif gitu kan. Gradiennya itu adalah 2 per 5. Oke. Kalau itu gimana Bapak dan Ibu? Min 2,3 dan 1,6. Berarti pakai rumus yang mana? Nah, pakai rumus yang ketiga kan ya? Yang ketiga. Ketiga. M sebenarnya dia 2 min 1 per F2 min X1. Masukin aja. Ya 2-nya itu berarti berapa? 6 ya? 6. Satunya itu adalah 3. 6 kurangi 3. Kalau X-nya yang bawahnya X2 1. 1. X1-nya? Min 2. Min 2. Berarti dengan 1 ditambah 2 kan ya? Iya. Hasilnya jadi berapa, Pak? Dari 3 per 3 ya? 3 per 3. Nah, jadi 3 per 3. Jadi gradiennya berapa, Pak? 1. Gradiennya 1. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk menentukan gradien. Kenapa kita harus menentukan gradien? Karena dari gradien ini kita bisa menentukan persamaan garis lurus. Maka tahapannya itu kita harus mengenal dulu atau tahu dulu bagaimana cara mencari gradien. Nah, jadi lihat ya, jadi ini juga ada tes kecepatan. Ya, ini barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Di sana volume bukan kecepatan. Yang kedua adalah kalian harus bisa bedakan apakah kasus yang kita hadapi Tidak ada. dia tentang Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, kita kuliah sampai jam berapa? Jam 11 aja? Jadi harus bisa bedakan. Kalau Siapa? pascal itu gaya. Kalau Sampai jam 11 tidak apa-apa ya, Bapak dan Ibu? Iya. Iya Pak, jam 11 aja. Nggak apa-apa ya? Tapi nggak apa-apa sambil ngopi ya. Nggak apa-apa, Pak. Kan saya udah bilang kemarin, saya itu bebas. Di kelas reguler juga sama. Jadi kalau di kelas tatap muka nih Pak, bukan daring. Boleh silakan bawa kopi kata saya tuh. Bawa minuman segar boleh dari kantin. Bawa cemilannya ya cemilan kecil ya. Artinya ketika dia makan cemilan atau minum juga artinya tidak selama tidak mengganggu proses belajar mengajar tidak apa-apa dan tidak menyampah. Jadi Supaya bisa relax Pak ya. Yang penting kan bisa mengikuti proses belajar dengan baik daripada nunutan gitu kan. Nah, eta. Oke, kurang aja kan Bapak dan Ibunya. Nah, sama sebetulnya masih berkaitan dengan bagaimana menentukan persamaan garis lurus. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana menentukan gradien. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita dapat gradien, gimana kan untuk menentukan persamaan garis lurus? Ini ada rumusnya Bapak dan Ibu. Persamaan garis lurus melalui sebuah titik dan gradien adalah seperti ini. Nah, jadi ini untuk menentukan sebuah persamaan di mana persamaan garis lurus ini melalui sebuah satu titik ya, dan gradiennya sudah diketahui. Nah, kalau ini kan gradiennya sudah diketahui. Kalau misalnya tidak diketahui berarti harus kita tentukan dulu gradiennya. Nah, pakai rumus ini Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Mana Y1 X1 ya ini yang titiknya. Kalau ini ya tetap aja tidak usah kita ubah. Y, X, kan kita nyari persamaan. Maka otomatis parabelnya sama X kita tidak boleh kita rubah, kita ganti. Nah, Y1-nya ini titiknya. Y1 ini, X1 ini. Tinggal dimasukin gradiennya berapa, maka nanti akan menjadi sebuah persamaan garis lurus. Nah, gimana kalau ternyata kita menentukan persamaan di mana persamaan ini grafiknya itu melalui dua titik. Nah, maka dua titik ini kita langsung masukkan ke dalam rumus atau persamaan.
X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Oh, berarti saat udah Boleh Bapak dan Ibu di di screenshot ini rumusnya untuk nanti menghitung nanti latihan soal. biar tetap di 10 kan? Sudah di screenshot Bapak dan Ibu? 1 Newtonnya itu dibantu oleh Udah, Pak. Sudah ya. Ini juga satu lagi nih yang tadi saya lupa. Ini coba silakan di screenshot saja persamaan sehingga nanti tidak usah backslide ketika mencoba latihan soal. 1 ya. Tidak. Yang kita susun. Nah, hati-hati. Ini Newton GSI ya. Nah, ini udah SI belum? Oke. Belum. Kalau sudah Ke kita dalam. lanjutkan. Nah ini contohnya. Nyatakan 3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,1 dan gradian min 2. Gampang nggak ya? Ini tinggal masukkan aja ke dalam persamaan ini. Ya. Y min Y1 sama dengan M dikali S per X1. Masukin. Berarti Y dikurang Y1, Y1-nya itu 1 kan ya? Sama dengan gradiannya min 2 dikali X dikurangi X1-nya itu min 2. Berarti min 2. Masukin. Otak-atik nanti ketemu berapa persamaan garis lurusnya. Oh ternyata langsung ada jawabannya. Nah tinggal dimasukin seperti ini Bapak dan Ibu. Ini min 1, min 2, X min 2 ya. Maka persamaannya seperti ini. Y min 1, min 2-nya kalikan ke dalam. Min 2 kali X jadi min 2X. Min 2 dikali negatif kali negatif kan jadi positif. Positif kali negatif jadi negatif. Jadi min 2 dikali positif 2 hasilnya negatif 4. Kemudian ini min 1-nya kita pindah ruaskan. Awannya dia negatif pindah ruas jadi awannya ya jadi positif. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min 2X min 3 ya. Min 2X min 3. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada yang ditanyakan dulu tentang ini? Yang ini untuk menentukan persamaan garis melalui satu titik dan ada gradiennya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, jadi gaya atom adalah selisih antara gaya surat kembali udara dikurangi surat kembali. Sekarang latihan atau contoh soal selanjutnya. Tentukan persamaan garis lurus melalui dua titik. Nanti kan tinggal dimasukin ke rumus yang ini kan. Nah, Y min 1 per Y2 dikurangi 1 sama X min 1 per X2 min X1. Nah, ini titiknya. X1-nya min 2, Y1-nya 3, X2-nya 1, Y2-nya 4. Tinggal dimasukin ke sini. Nah, jadi seperti ini. Ya. Kemudian tinggal dikurangi kan. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya digimanain, Bapak dan Ibu? Langkah selanjutnya tinggal kita kali silang kan ya. Kali silang sehingga jadi 3 dikali Y min 3 dikali sama dengan 1 dikali X. Maka Ayat jinan Pak ngalungit. Ini. Jadi 3Y dikalikan ya. 3 dikali Y jadi 3Y. 3 dikalikan minus 3 jadi minus 9. 1 dikali X jadi X. 1 dikali plus 2 jadi plus 2. Gitu ya. Kemudian kita gabungkan persamaannya. X plus 2-nya pindah ruaskan. X sama 2 ini awannya positif pindah ruas jadi negatif. Sehingga X jadi min X. Minus 9 dikurangi 2 jadi minus 11. Seperti itu Bapak dan Ibu, mungkin masih gampang ya, masih mudah. Artinya ketika ada angka tinggal dimasukin persamaan, jadi persamaan ini seperti itu. Silakan ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi boleh kalian gambarkan kasusnya kayak gini doang.
Masa jenis air sudah diketahui 1000 kilogram per meter persegi. Anda tanyakan tidak ada ya? Bisa ya? Oke, Lanjut. kita lanjutkan. Dilihat satuannya udah pada seragam belum? Udah sama belum? Nah, sekarang gimana kalau kita menentukan sebuah persamaan di mana kedudukannya itu ada Udah sih ya. 2 garis lurus? Maka kita lanjutkan. Bahan tersebut Otomatis, dapat mengatur kalau ada 2 kalimat garis lurus, artinya kalau ada 2 grafik fungsi ini, maka akan ada 3 kondisi kemungkinannya. Yang pertama, bisa aja keduanya itu saling berpotensi. Bisa juga keduanya itu saling sejajar. Kalau terhapus, Sejajar ya. Bisa juga dia saling tegak lurus. Artinya antara garis satu dengan garis yang lain itu membentuk sudut 90 derajat. Sehingga dia tegak lurus istilahnya. Nah, maka kalau terjadi kondisi seperti itu, maka masing-masing kondisi akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kalau yang pertama, ketika dia berpotongan, maka gradien yang pertama ini tidak akan sama dengan gradien yang kedua. menahan beban di atasnya, gitu kan ya? Kalau dia saling sejajar, Beban sama beban ini dia maka harus bisa mengatur M1 dengan ini baik. akan sama dengan Dia M2. punya berat, Gitu iya ya. kan? Kalau dia saling tegak lurus, Beban maka punya hubungan antara kedua gradiennya M1 dikali M2 sama minus 1. Atau sama dengan si M1 berat badan itu berat sama dengan minus 1 per bisa M2. dilawan oleh yang namanya siapa? Ya. Yang bisa diangkat oleh yang namanya siapa sama? Ya berat, setuju nggak? Jadi beratnya ban dan beratnya beban kan harus melayar, mengapung tuh. Berarti harus bisa diangkat oleh buoyancy. Nah, ini contoh soalnya Bapak dan Ibu. Kalau kayak gitu, Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,-3 dan sejajar dengan garis X minus 2Y ditambah 3 sama dengan 0. ban Di slide sebelumnya, kita tahu untuk membuat sebuah persamaan linear, kita membutuhkan informasi apa saja Bapak dan Ibu? beban ditambah Kalau kita ingin membentuk sebuah garis atau persamaan linear, maka informasi minimal yang harus kita dapatkan itu yang pertama, itu titiknya, satu titiknya saja, ya. Melalui titik, ya kan? Melalui titik 2,-3, ya, titiknya. Sama satu lagi itu adalah gradiennya. ini semua ada Nah, sekali lagi, tadi sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk menentukan persamaan garis lurus, informasi yang kita butuhkan itu adalah titik sama gradien. Nah, di sini kita sudah dapat titiknya. Ya, nanti kita masukin persamaan Y dikurangnya 1 sama M dikali X dikurang X1. Kita masukkan persamaan itu. Maka di sini kita butuh gradien. Gradiennya kita dapat dari mana? Nah, gradiennya kita akan dapatkan dari garis yang lain. Di mana garis tersebut itu ada persamaannya. Dari persamaan itu kita bisa tentukan gradiennya. Nah, oke. Kalau bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu, bagaimana cara menentukan gradiennya? Di mana persamaannya itu X min 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Maka untuk menentukan gradiennya seperti apa Bapak dan Ibu? Tadi sudah kita bahas ini. Gimana Bapak dan Ibu? Pakai persamaan yang mana? Kalau ada persamaan seperti itu, kita tentukan gradiennya. Silahkan. Bagaimana caranya? Itu adalah gaya yang menopang benda untuk dia naik ke atas. Bagaimana caranya? Silahkan. Nah, ini kita pakai rumus yang M sama dengan min A per B yang tadi. Ya. Sama nggak ada jawabannya. Hari ini saya mau mohon izin nggak sampai jam 12.
Karena saya jam 11. Oh iya benar, berarti belum dijawab ya. Nah, kita jawab aja. Nah, atau yang nomor 2-nya, Bapak dan Ibu boleh jadikan tugas ya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang nomor 2 ini bisa dijadikan tugas. Mau kuis apa mau tugas nih kita minggu depan? Hah? Nomor 2 sekali lagi silahkan di screenshot. Nomor 2 ini tugas. Nomor 1 ini kita bahas di sini. Itu buku tugas. Jadi saya ada pegangan. Sudah di screenshot Bapak dan Ibu? Ada Berarti ada 2 tugas ya. Tadi tugas yang pertama yang tadi. Ini tugas yang kedua. Yang nomor 2 ya. Nah, sekarang yang nomor 1 ini kita bahas. Atau ada yang bisa Bapak dan Ibu nomor 1? Silakan. Mau beli silakan. Kalau mau pinjam Unpas kalau nggak salah yang tikar ada. Ada yang bisa nomor 1 barangkali? Ya, tapi kalau yang dekat ya, kalau yang jauh mah tuh. Silakan. Di online juga bisa. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya jawab sendiri ya. Sebagai contoh aja dulu, Pak. Contoh dulu. Oke. Kita bahas ya. Tadi informasi yang kita butuhkan itu titik sudah ada, tinggal gradiennya. Sebelah sini aja ya. Gradiennya itu berapa? Nah, maka gradiennya kita bisa cari dari persamaan garis satu lagi. Kan dia sejajar kan? Makanya kalau sejajar berarti ada 2 garis seperti ini. Ini garis pertama, ini garis kedua. Nah, ini berarti sejajar dia. Nah, sekarang kita cari gradien yang pertama atau gradien yang kedua dari persamaan ini. Kenapa? Nah, kita tahu bahwa ketika ada 2 garis lurus, maka hubungan yang menyatakan keduanya itu adalah ini. M1 sama dengan M2. Nah, M1-nya kita cari dulu kan untuk menyatakan ini kita harus cari dulu informasi M1-nya berapa. Kita dapat dari sini. Nah, dari sini kita dapat gradien. Rumus gradien itu sama dengan M sama dengan min A per B gitu nih. Yang tadi kalau nggak salah. Nah, min A per B. Nah, dari soal kita cari informasinya. A-nya berapa? Min 1. A-nya itu 1, Pak. Ini. Nah, ini di sini. Jaga negatif kan? Tapi positif. Berarti A-nya 1. Sekarang B-nya berapa? Bapak dan Ibu. 2. Nah, B-nya yang ini ya. B-nya sama dengan min 2. Nah, gitu. Lalu kita masuk ke sini. Maka A-nya min, A-nya itu 1 per B-nya itu min 2. Maka gradiennya berapa, Pak? 2. Gradiennya itu 1 per 2. Kita tahu bahwa M1 itu sama dengan M2. Maka M2-nya berapa, Pak dan Ibu? Untuk menyelesaikannya, kita pakai prinsip bahwa ada berapa M2-nya? Kita tahu M1 sama dengan M2. M1-nya setengah, berarti M2-nya berapa? Setengah. Betul, Bu. Nah, sama. Ya. Kenapa? Karena ini kita sudah tahu bahwa karakteristik dari ketika ada 2 pensil linear, di mana keduanya itu sejajar, maka dia M1-nya sama dengan M2. Ketika gradiennya sudah ketahuan setengah, maka kita masukkan ke dalam persamaan untuk mencari garis lurus ketika diketahui 1 titik dan gradien. Persamaan itu adalah apa? Y tadi kan ya? Dikurang Y 1, gitu kan? Sama dengan apa tadi? M ya? 1 M. X dikurang X1 ya? Masukin.
Y dikurang Y satunya berapa Pak Bu? Y satunya berapa? Ya? Tengah. Y1 ini nih, lihat dari titik. Berapa? -3 kan ya? Ini -3. -3 kan itu X, Y. Iya. Maka Y-nya adalah -3. Nah, gitu ya. Jadi Y dikurangi berapa ini? -3 ya? Susah nulis -3. Gitu. Gitu. Sama dengan M-nya berapa tadi, Pak? Setengah kan ya? Tengah. Dikalikan X. Dikurang X satunya berapa? Ini kan dititikan kan? 2. 2. Tinggal dimanain? Aduh, nggak cukup lagi. Tinggal dimanain? Enggak. Nah, iya. Setelah ini gimana ya Bapak dan Ibu? Nah, susah ngambil patoknya. Setelah ini gimana? Setelah ini kita kalikan Y negatif kali jadi positif, jadi Y sama dengan ya sama dengan Y ditambah ya. Y ditambah 3. Salah. Bentar. Watlotnya Bu pakai trok. Yang kilogram. Satu kan ya? Karena kalau kita juga udah coret kan? Susah. Nggak keluar. Ini. Kilogram ke berapa tuh? Y plus 3 Bu ya? 3 kali. Iya. Terus Bu? Sama dengan? Meter pangkat 3. Kemudian? Ke sentimeter pangkat 3. Nah, X. X per 2 ya? Kita naikkan. X per 2. Kurang 2. Ini gimana? Duanya juga 2 per 2 kan ya? Iya. 2 per 2. Terus berarti Y sama dengan, boleh per tahap lah ya biar gabungnya. Y plus 3 sama dengan X per 2 tetap kan ya? Dikurang 1. Maka Y sama dengan ini X per 2 gitu ya. X per Min 1. 2. Min 3. Ya betul pada Ibu. Naik ke sini ya. Berarti bersamanya adalah ini ya. Jadi berapa Y sama dengan X per 2 min 4 betul. Udah selesai. Jadi inilah persamaan garis lurusnya dari informasi satu titik dan gradien. Nah, di mana gradiennya dapat dari gradien dari satu lagi yang sejajar. Nah, di mana dari sejajar ini kita dapat informasi bahwa M1 sama dengan M2 gitu. Nah, tinggal masukin, ketemu nanti M1-nya, M2-nya ketemu, ketika dapat M2-nya masukin persamaan untuk mencari garis lurus dengan informasi yang berikan itu adalah satu titik dan gradien. Masukin, ketemu persamaan hasilnya itu adalah Y sama dengan X per 2 min 4. Gitu. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Silakan. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, berarti bisa dipahami ya untuk mengerjakan soal yang nomor 2 ya. Ditegaskan. Seri Pak Erlan ada. Insya Allah lah. Nah, jadi gitu ya. Tapi kalau bisa mengerjakan ada pertanyaan boleh bertanya ke saya, nanti saya respon walaupun mungkin terkadang responnya tidak langsung ya. Mungkin agak telat, tapi insya Allah saya akan respon kalau ada yang bertanya. Jadi kalau tidak ada yang tanyakan, karena materinya juga sebetulnya sudah selesai sebetulnya ya, karena minggu depan mungkin kita akan membahas persamaan kuadrat ya.
atau bagaimana cara membuat grafik dari persamaan kuadrat. Nah, gitu. Tapi nanti kita bahas minggu depan. Oke, silakan ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Jangan lupa juga absennya Pak Reja di-share siapa yang tidak hadir, karena kehadiran ini menjadi bisa dikatakan lumayan ya ininya apa persentasenya. Kalau kelas karyawan, apalagi kelas karyawan ini ujiannya saya juga bingung nih. Jadi kadang kalau kelas ujian meriksanya juga bingung Pak, antara yang satu dengan yang lain. Aduh, sarami kumaha ya mari sana, bingung. Jadi kadang bingung juga ngasih AB, B min, B plus itu bingung ya. Mending B Karena semua, Pak. iya sama semua jawabannya. Sama juga. Jadi bingung. Nah kalau bisa memang kalau pengen A ini mah ya, kalau pengen A, kalau bisa jangan di-share ke temennya. Nah, karena kalau di-share ke temennya jadi B dapatnya Pak. Ditarik semuanya jadi B. Jadi kemungkinan dapat A-nya susah. Ya gimana dapat A, orang nilai juga gak ada yang beda, sama semua. Nah, tapi kalau misalnya ada yang beda, ya, misalkan Bapak gak ngasih contek ke yang lain, Bapak juga sendiri nilainya gede gitu, yang lain kecil, maka Bapak bisa memungkinkan dapat A. Tapi kalau jawaban Bapak dicontek ke yang lain, maka sama jawabannya, nilainya jadi sama. Ya sama jadi B nanti nilainya. Ya. Karena saya juga tidak tahu siapa yang nyontek, siapa yang ngasih nyontek, nggak kelihatan ya. Gitu. Biar sama-sama B semua. Nah, biar B semua, maka dikasih contek aja yang bisa. Nah, tapi kalau misalkan pengen A, saya bisa nih, kayaknya dapat A, jangan dikasih contek. One hit, Pak. Ya, kalau mau ngasih contek, ya secukupnya aja lah, biar dia dapat B. Gitu. Contoh, misalnya kalau ada 5 soal, bisa 5-5-nya, nah, share-nya 2 soal, kemudian bisa dapat B 2 soal. Nah, gitu. Jadi jangan semua. Kalau semuanya, walaupun sama nilainya misalnya bagus, saya tetap tarik nilainya B. Karena saya tidak bisa membedakan mana yang mengerjakan sendiri, mana yang gitu ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya cukupkan hari ini sekian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.